Halo Sobat Seva, balik lagi di Seva by Astra. Dan di Godaan Lelaki kali ini kita mau bahas mobil yang sempat lalu lalang ya di jalan beberapa tahun lalu dan dipakai sebagai armada taksi. Nah sekarang udah dimodif nih sama ownernya jadi super seksi. Kita akan bahas selengkapnya. Sekarang gue udah sama ownernya dari Vios Limo yang ada di belakang gue ini. Ada Mas Randi. Halo Mas. Mas Raffi, kita kejauhan nih tadi. Iya. Udah lama kita nggak ketemu ya Mas. Hipnosi, gimana sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Kita mau ngobrolin soal mobil yang udah lo bangun nih kayaknya. Iya benar. Ini lo build from ground. Scratch banget dari awal nih mobil masih kalengan bro. Masih kalengan. Masih engkol semuanya lah. Dan ini Limo bener ya? Limo. Bukan Vios ya? Bukan, jadi ini basicnya itu Toyota Limo tahun 2015. Cuma memang dia itu pernah dipakai sama armada taksi kurang lebih sebulan kayaknya. Sehari kayaknya. Iya, sebulan. karena memang si perusahaan taksinya ini dia upgrade lah. Karena kan memang kan Vios kan yang dipakai di Indo kan Limonya tuh dipakai dari Gen 1, Betul. Gen 2 dan Gen 3 gitu ya. Dan mungkin sekarang udah Transmover dan lain-lain. Bener. Dia itu udah mau upgrade dari Vios Gen Limo lah, Limo Gen 2 ke Limo Gen 3. Gitu. Cuma memang pada saat itu kayak di tahun 2015 lagi hype-hypenya taksi online ya yang kayak Gokta, Grab. Jadinya dia kalah pamor dan sayangnya mobil yang udah dia siapin ini nggak bisa dipakai karena dia bangkrut kayaknya. Oke, ya. Jadi Gitu sih. Jadi lo dapat sebenarnya unitnya bekas rasa baru ya? Bekas rasa baru karena pas gua dapet itu kilometernya masih 200 perak. 200 perak. 200 perak. 200 perak. Nah ini mobil tahun 2015 lo beli tahun Gua ngangkat mobil ini di tahun 2022. 7 tahun mangkrak nih mobil 7 tahun berarti ya? mangkrak di gudang. Di gudang, kilometernya 200 perak. Betul. Nah itu kondisi pas lo ngambil gimana tuh? Kondisi pas gua ngambil itu karena gua ngambil udah ada yang bantu ya dari perusahaan jual beli mobil. Jadi mobilnya udah dibersihin. Oke. Cuman memang kondisi mobil full standar dar lah. Pokoknya hitam, pelek kaleng hitam, lampu masih reflektor taksi dulu ya kan. Cuma pas dibuka mesinnya bersih. Masih ada tanda pabrik, cara-cara tanda pabrik itu masih ada. Oh ya karena emang nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai, masih bersih banget. Tapi sempat ada stiker lambungnya kayaknya. Pernah, jadi waktu pas gue baru ngambil nih kan di dalam ruangan ya, jadi nggak kelihatan ya. Pas dikeluarin, gue lihat dari fender belakangnya ada nomor taksinya. Cuma itu seni, jadi kalau misalnya lu lagi bawa mobil ini ke puncak atau kemana kita yang dingin-dingin ya, itu masih ada sejarahnya bro. Kalau hujan tuh, bunnya tuh masih ada bun nomor ya. Berarti Gitu. basic taksinya warna hitam ya? Basicnya warna hitam. Basicnya warna hitam. Iya, dan itu menurut orang-orang yang penggila limo lah ya, katanya lumayan jarang, lumayan rare karena biasanya kalau yang hitam itu jadi stoknya perusahaan. Iya, mobil operasional ya. Ya, kalau taksi biasanya putih, cuma dia dapetnya hitam Atau biru ya. atau biru. Taksi biru. Ya, Taksi gitu lah. biru. Oke, berarti ini catnya masih dari awal ya? Iya, jadi ini untuk yang cat standar pasti sih untuk kap mesin, pintu, atap, lain-lain masih standar. Oh. Kecuali bumper-bumper ya, karena ya ginilah bumpernya udah diubah gitu. Iya. Nanti akan kita bahas modifikasinya ya. Betul. Nah, jadi Sobat Seva, Mas Randi ini lumayan beruntung ya, atau beruntung sekali nih bisa dapat limo yang cat-catannya masih bawaan pabrik ya. Bener. Karena rata-rata kalau dari perusahaan taksi kan udah di repaint sama workshop lokal kan. Betul. Sama workshop taksinya atau sama bengkel-bengkel lain gitu. Jadi pasti beda lah hasilnya Jadi- sama catatan pabrik kan. Bener. Jadi masih mulus banget sih waktu ngambil ya, karena masuk ke dalam aja baunya masih bau mobil baru. Bukan buat taksi ya. Nggak bau taksi, jadi kayak Bau taksi ya? bukan bau keringat yang gimana Ya, gitu. teringat yang untuk mencari nafkah, buat Betul. berjuang buat keluarga. Betul. Mas Randi. Oke, kita akan bahas modifikasinya. Oke Mas, ini kan kayaknya udah banyak banget yang lu rubah lah ya. Bener. Dan itu sekali ngeliat orang juga udah tahu lah. Ini mobil udah dimodifikasi gitu. Yang paling ketara adalah mukanya. Bener. Nah ini
apa aja yang lo ganti nih Mas buat jadi mukanya kayak gini? Oke, jadi emang kalau bahasa modifikasi memang yang paling seru ya. Jadi gua ini udah convert Vios gue ini jadi Vios Thailand atau Vios Malaysia. Oke. Jadi memang dia ini udah Malaysian style, ya makanya kan di kacanya ada JB style ya. JB style itu kan Johor Bahru style. Oke. Nah, jadi depan ini gue pakai bumper dan lampu plus grillnya itu punya Vios Thailand. Terus Itu di Gen 3.5. Oke. Nah, kenapa Gen 3.5? Jadi di Thailand sama Malaysia itu ada generasi Vios yang di antara Gen 3 dan Gen 4. Oke. Karena kan kita tahu kan Gen 4 yang udah mulai ngebulut-bulut. Iya. Nah, di Gen 3 itu yang kayak di Indo biasa. Nah, adalah ini. Oh, faceliftnya. Faceliftnya. Jadi kayak LCI kali ya. LCI, ya. Bubur banget. Nah, terus habis itu apalagi yang gue ubah, ini yang pertama grillnya gue pakai bukan yang biasa ada di Indo. Oke. Karena kalau yang biasa di Indo kan dia modelnya itu grillnya kayak Camry yang baru ya, yang garis-garis. Nah kalau ini gue pakai grill diamond dan kata orang yang jual itu ini masih one and only di Indo. Jadi jujur nggak tahu sih populasinya berapa banyak. Terus habis itu aslinya sebenarnya kan dia ada lampunya nih. DRL. Ada DRL-nya. Nah, menurut gua sih waktu itu DRL-nya itu terlalu rame. Karena kan udah ada sen di tengah, di bawahnya bisa berubah jadi sen lagi. Jadi kan kayak terlalu rame, dan karena gua pengen jadi JB style banget, makanya gua delete deh. DRL-nya. Dan ini Berarti ditutup. Benar. Ini dibuang DRL-nya, ditutup. Oke. Jadi emang udah dari part modifikasinya dimodifikasi lagi. Dikasih lagi. Biar semakin unik. Ya. Lampu pakai. Nah, lampu nih kita pakai tipe tertingginya juga buat Vios Gen 3.5 karena dia udah ada alis sama udah ada proyektor ya. Oke. Gitu, karena dia Gen 3.5 tuh ada dua macam Mas Raffi. Ada yang modelnya masih reflektor biasa sama ada yang proyektor. Oke, itu trimming aja lah ya. Trimmingnya aja ya. Oke. Nah, ini logo Toyotanya menarik nih. Ini agak beda nih logo Toyotanya nih. Iya benar. Jadi emang karena kan mobil gue liat kayaknya udah banyak yang berubah. Kalau logonya masih itu aja kayak bosen ya. Makanya gue pakai logo Toyota yang lama, itu Toyopet ya kalau nggak salah ya. Jadi gue pasang logo Toyopet. Kenapa? Karena memang kalau teman-teman lihat juga ya, di Malaysia ataupun Thailand tuh banyak yang pakai logo itu. Oke. Bahkan di Malaysia itu bisa pakai LCD. Jadi dia bisa nyala. Jadi kira nyala gitu. Iya. Cuma karena menurut gue kayak kurang apa ya, mungkin selera gue aja. Iya. Makanya gue pakai yang itu aja lah. Lo pengennya clean aja gitu. Ituin aja. Oke, ini namanya JB Style berarti ya? JB Style. JB Style. Oke, terus kan kayaknya fendernya juga udah di black tuh ya? Iya. Nah, itu diapain tuh fender itu? Nah, jadi memang ada dua approach nih. Oke. JB Style itu ada yang clean, ada yang racing look kayak gini. Oke. Nah, gue ngambil arah racing looknya. Jadi makanya gue black, gue bikin ada aeronya. Aeronya berfungsi apa enggak sampai saat ini belum. Oke. Karena gue masih perlu liner ya. Oh, inner fendernya ya? Iya, karena di Indo kan sering hujan dan lain-lain kan. Nah, ini kelihatannya mungkin kayak besi ya, padahal sebenarnya fiber. Oh ya? Iya, jadi ini materialnya itu fiber, yang di mold biar sesuai langsung bentuknya kayak gini. Oh, gitu. Jadi bukan plat ya? Bukan plat. Lebih enteng dong? Jauh lebih enteng. Gitu. Oke. Sejujurnya ini durable banget sih, karena dengan mobil gue yang fitmentnya sependek ini, Bener sih. masih nggak pecah besar. Bener. Dan biasanya kan yang dikorbanin itu adalah jadinya ban kan, kalau gesrot kan. Iya. Kalau ini kan ya fiber kan cenderung lebih empuk ya sebenarnya kan, lebih lentur kan. Iya. Dibandingin plat. Oke. Fiber nih kanan kiri berarti. Fiber kanan kiri. Nah, Jadi kelihatan. gue bikin di tempatnya namanya Karya Bara lah. Karya Bara. Karya Bara. Nah itu dia yang nantang gue waktu itu, karena pas dia liat mobil gue udah fully convert ke Thailand gini, dia nawarin, kurang fender nih gitu. Udah gue tantang tuh bikin seminggu dia bisa ternyata. Oh bisa seminggu doang? Seminggu doang. Karya Bara luar biasa. luar biasa. Terus ini dicat ulang berarti? Fender sama bumper sih dicat ulang, karena kan dia udah di custom kan yang tadi, jadi semua dicat ulang. Oke. Iya. Catnya di? Catnya di Fukugen gua. Fukugen. Iya, nah itu memang tempat bengkel yang nggak sengaja ketemu sebenarnya, karena rumah gue misalnya di blok A, dia di blok B-nya. Oh, beda gang doang nih. Iya, makanya karena udah dekat. Terus gue liat portofolio dia juga lumayan oke, akhirnya gue percayain. Tapi nggak belang sama sekali ya? Nggak belang banget. Nah itu yang gue awalnya juga kaget, kok bisa rata banget hasilnya gitu. Karena kap mesin juga masih cat ori kan? Cat ori. Nah itu kap mesin sama fender ketemu aja gitu warnanya.
Gitu. Gue sempat senterin kan, isi reliknya sama. Merah hijau itu sama. Top sih. Top Ini sih. sih pakai cat. Jadi kemarin tuh dicek ternyata cat hitamnya dia tuh sama kayak cat hitamnya Camry. Oke. Nah, dia persis. Makanya Padahal limo ya. pada 5. Tapi warnanya kayak Camry. Gitu. Goks. Nah, kalau di bagian belakang lo udah ganti apa aja nih, Mas? Oke, jadi buat lampu belakang ini adalah part yang paling susah gitu ya. Gua ambil kenapa? Karena lampu belakang ini yang gue pakai sekarang adalah lampu belakang FSI 3.5 tahun 2021. Oke. Nah, memang di Malai itu banyak banget lampu belakang yang dipakai. Ada yang modelnya C, yang kayak Camry 2012 tuh. Iya. Nah, ini yang modelnya dia ke bawah gitu, kayak robot. Oke. Nah, ini tuh dapatnya susah banget dan gak masuk di Indo. Kenapa? Karena di Indo itu dia banyak banget lampunya juga untuk Gen 3, tapi mayoritas modelnya masih yang warna merah. Atau ada yang putih pun dia yang modelnya kayak sisik-sisik naga gitu. Itu ada market. Oke. Nah, karena gue orangnya sukanya yang aneh-aneh dan tantangan-tantangan baru gitu ya di modif mobil, akhirnya gue beraniin lah import lampu ini langsung dari Malai. Itu sebulanan lah kurang lebih itu gue import. Oh ya? Shippingnya sebulan? Shippingnya sebulan. Dan pas nyampe pun gue nggak research gimana cara pasangnya. Karena sekilas sama ya? Karena sekilas sama. Ternyata pas gue balik, itu banyak soket-soket yang beda, Mas Raffi. Oke. Itu parah banget. Dan soketnya itu nyarinya susah banget. Nah, makanya gue dibantu sama X-Signature dan ternyata dia available tuh untuk soket itu. Karena dia itu soketnya mirip kayak soketnya BMW. Yang F30 langsung. Malah ke BMW ya? Miripnya ya? Jadi langsung dapat plug and play, kita pasang. Nah, pas kita pasang, kita kan nggak tahu ya bentuknya itu sama kan? Bentuknya sama bener. Ternyata pas udah dipasang, kita pasang bumper, itu problem kedua. Bumpernya nggak bisa masuk karena lampunya lebih kecil. Ada gap jadinya. Ada gap, terus yang sampingnya miring. Akhirnya dari situ, dari bengkel gue coba pulang tanpa bumper dulu lah beberapa waktu lah. Jadi bumper masukin dalam? Bumper masukin dalam dulu, nggak bisa dipasang. Nah, dari situlah gue cari-cari lagi. Ternyata memang beda. Bumper Thailand sama bumper yang masuk di Indo. Oke. Nah, setelah itu akhirnya gimana caranya gue cari tahu, partnya itu nggak ada yang available. Kalaupun mau masukin harganya fantastis, mahal. Akhirnya gue cari cara untuk custom. Oke. Nah, balik lagi deh tuh. Custom di Fukugen. Ke Fukugen. Oke, berarti ngemoldnya pakai bumper yang Thailand. Enggak, jujur ini dia bener-bener dari scratch banget si Fukugen itu. Jadi dipasang, difasin sendiri, dipotong lagi, dia bikin sendiri. Oh, jadi ngikutin garis lampu ya? Garis lampu dan orinya gimana? Tapi seamless ya? Seamless banget. Kelihatannya nggak kayak ada tambahan gitu. Atau apa tuh nggak ada. Dan mungkin untuk nyamain sama fendernya itu gue bikin aero juga pakai bumper belakangnya. Oh, dikasih bolongan juga. Di Fukugen juga? Di Fukugen juga. Oke. Nah itu prosesnya berapa lama tuh sampai akhirnya mobilnya tuh jadi gitu? Jujur gue sempet lupa gue punya mobil. Karena saking lamanya ya? Lama banget, udah hampir lebih dari 2 bulanan lah. Untuk nge-custom semua dari ini, fender, belakang semuanya. Lama banget, karena ya balik lagi ya, karena dia full custom, nggak ada arahan bentuknya gimana, harus motong-motong. Jadi dia pasang copot kan. Nah itu lama banget sih, takes time banget. Oke. Tapi kalau depan plug and play semua? Depan plug and play, cuma ganti kabel doang, wiring. Oh, karena lampunya beda ya? Oh, lampunya beda, bener sih. Gile, manis sih. Mobilnya manis. Padet sih mobilnya. Thank you. Ya. Nah, terus dari eksterior, ada lagi yang di... Kalau dari eksterior sih, paling cuma dari kayak kaki paling ya. Oke. Kan dari velg, ini sebenarnya jujur nyari velgnya juga agak susah. Karena sekarang gue pakai Advan R6, ring 16, lebar 7, ET35. Nah, sebenarnya kalau di dunia perfiosan, yang paling bagus itu ET-nya 28. 28 lebar 7? Lebar 7. Itu ketemu tuh fender tuh? Bakal ketemu fender. Oke. Nah, cuma karena di Indo itu nggak ada, ET paling kecil itu yang ya velg-velg yang... Iya, 35 kan 35 gitu ya. Gitu kan. Jadi, ya udahlah gue pakai nih. Dan warnanya tuh polish. Jadi memang kenapa gue pakai warna polish, karena gue mau nyocokin kayak si kumis dia yang di depan. Oke, elemen chrome-nya ya. Elemen chrome-nya. Jadi biar masuk lah warna. Jadi mobil 2 warna ya. Putih, hitam dan chrome. Oke. Gitu. Oke. Nah, ini pakai R6. Ini 16 lebar 7 ET 35. Bannya? Bannya gue pakai SX2 205 50 ring 16.
Oke. Nah itu bannya ya ban yang gampang dicari lah. Pasti Iya, semua anak mobil template banget. Pasti bannya ban itu kotak. pilihan aman lah. Gitu. Ini pakai spacer lagi nggak? Apa udah? Nah ngeplug ini aja? menarik nih. Jujur mungkin yang nonton misalnya ada engineer Toyota, gue mau nanya nih. Seva, member of Astra.